المصنف رحمه الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. كيف يحتجب الحق بشيء والذي يحتجب به هو فيه ظاهر وموجود حاضر. Kaifah bagaimana yahtajibul haqqu Allah akan menyelimuti dirinya bisyai'in dengan sesuatu walladhi yahtajibu bihi dan yang menyelimuti bihi dengannya Allah huwa fihi zahirun dia di dalamnya zahirun nyata dia di dalamnya nyata wa maujudun hadirun dan yang senantiasa ada dan hadir. Hikmah ini adalah pengulangan atau menguatkan dari yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah pada hikmah yang ke-16, yaitu di saat beliau menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak mungkin terhijab oleh apapun atau menghijab apapun. Maka disinilah yang membedakan pengetahuan dan pemahaman para ahlul irfan, orang-orang arifin billah, dengan orang-orang ahlu ilmil kalam atau ahlu tauhid. Kalau ahli tauhid mengatakan bahwa yang menunjukkan kepada adanya atau wujudnya Allah Ta'ala adalah alam semesta ini beserta isinya. Jadi apa bukti adanya Allah? Para ahli ilmu kalam mengatakan bukti adanya Allah Ta'ala adalah alam semesta beserta isinya, hukum keteraturan yang ada di alam semesta, serta presisinya setiap alam atau setiap planet atau setiap yang ada di alam ini tidak ada ukuran yang lebih dan kurang, semuanya presisi. Itu dibantu oleh pengetahuan sains modern. Ini yang membedakan. Kalau ahlul irfan mengatakan bahwa Allah yang menunjukkan kepada adanya segala sesuatu. Jadi bukan segala sesuatu yang menunjukkan pada wujudnya Allah, tetapi wujud Allah yang menunjukkan segala sesuatu itu menjadi ada dan nyata seperti itu. Maka di hikmah yang ini juga sama, bahwa bagaimana mungkin Allah menyelimuti dirinya atau menutupi zatnya melalui ciptaannya. Karena Allah itu menciptakan alam ini tujuannya adalah untuk menampilkan dirinya. Jadi Allah ketika ingin menjadi zat yang diketahui oleh orang lain, pada saat dia mengatakan kanzan makhfiyan fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa. Jadi Allah karena ingin atau berkehendak untuk diketahui oleh yang lain, maka Allah kemudian menciptakan makhluk. Maka berarti tidak mungkin yang berasal dari sesuatu yang tidak ada kemudian bisa menunjukkan kepada yang ada. Maka yang ada itulah yang bisa menunjukkan kepada ketiadaan. Jadi tidak mungkin secara logika bahwa sesuatu yang berasal dari tidak ada bisa menunjukkan pada sesuatu yang ada. Begitu. Sehingga
Apakah ini yang kemudian menyebabkan para arifin billah menyatakan bahwa Allah itu yang zahir, Allah itu yang menampakkan segala sesuatu, sehingga para arifin billah di saat mengalami mukasyafah, di saat mengalami musyahadah, dia menyaksikan setiap yang ada itu adalah pancaran daripada nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak heran para arifin billah melihat apapun di alam membuat dirinya ingat kepada Allah. Kalau manusia pada umumnya begitu melihat sesuatu yang kita lihat ya benda tersebut, dia tidak melihat kepada asal muasal dari benda itu yang disebut Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah yang telah memberikan cahaya kepada langit dan bumi, yang membuat langit dan bumi ini menjadi kelihatan dan terang serta tampak. Maka idza qaharahu fala yasihu ihtijabuhu bi syai'in li'anna kulla syai'in syahidun biwujudihi wa qurbihi. Karena semua atau segala sesuatu itu senantiasa menjadi saksi terhadap wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan kedekatannya. Qala Ibnu Arabi. Ibnu Arabi mengatakan, yang dikutip oleh Syekh Abdul Rauf di sini, syiddatul qurbi hijabun kama annawayatal bu'di hijabun. Dari saking dekatnya Allah Ta'ala, jarak yang terlalu dekat itu juga bisa menjadi hijab. Atau sebaliknya, yang sangat jauh itu juga akan menjadi hijab. Jadi ketika kita melihat sebuah benda, misalkan benda apapun kita taruh di depan mata, maka kita tidak bisa melihatnya dengan detail. Kenapa? Karena terlalu dekat. Jadi terlalu dekatnya benda dengan mata kita, penglihatan kita, maka itu kita pun nggak bisa melihatnya secara detail. Lihat, kita taruhlah misalkan air kita taruh begini, maka itu juga tidak akan membuat kita bisa melihatnya secara detail, tulisan dan sebagainya, karena terlalu dekat. Maka kemudian ada istilah jarak pandang. Namun sebaliknya, ketika jarak pandang itu juga terlalu jauh, kita juga nggak bisa melihat. Berarti ada ukuran jarak pandang manusia untuk melihat sesuatu atau menyaksikan sesuatu. Jadi untuk menyaksikan sesuatu, jarak pandangnya ya dalam ukuran manusia yang sekiranya dia bisa melihat. Kalau kita membaca, yang baik itu jaraknya adalah 30 cm misalkan. Begitu juga kalau terlalu jauh, walaupun penglihatan kita masih bagus, masih normal, kita nggak akan pernah bisa melihat dengan baik. Kenapa? Wa idza kana al-haqqu aqrabu ilaina min hablil warid. Jika ada Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih dekat kepada kita min hablil warid, dari urat nadi yang ada di leher kita. Jadi kalau Allah mengatakan bahwa dia lebih dekat kepada manusia, dan ini kutipan dari ayat walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dan kami yang telah menciptakan manusia, serta kami pula wa na'lamu, dan kami pula yang tahu apa yang dibisikkan oleh kolbunya atau suara hatinya. Wa nahnu aqrabu, dan kami kepada manusia itu aqrabu min hablil warid, yaitu lebih dekat daripada urat nadi. Saking dekatnya Allah dengan manusia sampai digambarkan demikian, itulah yang membuat manusia tidak bisa menyaksikan Tuhan atau tidak bisa melihat Tuhan. Sebaliknya, fa'ina sab'ina alfi hijabin, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Allah itu ditutupi atau diselimuti oleh 70.000 hijab. Wa qala al-haqqu ghaniyun minad dalalati alaihi. Dan ketahuilah bahwa
Allah Subhanahu wa taala itu ghaniyun, itu maha kaya, artinya dia tidak butuh ad-dalalati alaihi, dalil yang menunjukkan kepadanya. Walaula ginahu lakana lid-dalili fakhrun 'alal madlul wa su'ila mal mani'u min ru'yatillahi fid dunya dunal akhirah. Apa yang menjadi penghalang kita untuk melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia bukan di akhirat? Ma'annahu aqrabu bilaihi min hablil warid. Karena kenapa? Karena dia sangat dekat dengan manusia dengan urat nadi yang ada pada leher manusia itu sendiri. Maka ketika kita menginginkan diri kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kedekatan itulah nanti yang akan mengubah melihat menjadi merasakan. Maka Allah itu tidak bisa dilihat secara zahir mata kita, tetapi Allah itu bisa disaksikan, bisa dilihat melalui rasa yang ada di dalam diri kita semua, seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas oleh apapun dan tidak dibatasi oleh apapun, seperti itu. Dan di bab ini atau di hikmah ini Ibnu Athaillah mengulang-ulangnya berkali-kali untuk apa? Untuk menjaga keyakinan dan pemahaman manusia bahwa, kata beliau, Allah itu tidak pernah terhijab oleh apapun, tetapi diri kitalah yang menghijab kita. Apa yang menghijab kita? Yang menghijab kita adalah kebodohan yang kita miliki, seperti itu. Allahumma shalli ala Muhammad.